Karena hari sudah ini supaya kita tidak terlalu malam, kita akan memulai dan mohon maaf sekali karena sesuatu dan hal tidak ada fitur co-host sehingga mau tidak mau saya akan melakukan mute untuk seluruh peserta supaya bisa berkonsentrasi mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada. Jadi yang akan diaktifkan suaranya untuk saat ini hanya untuk Bu Sri sebagai Ketua Tim Kurikulum dan juga Pak Dr. Suwardi. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat hidayahnya Bapak Ibu kita malam ini berkumpul walaupun hanya melalui Zoom meeting. Kita akan mendengarkan penjelasan secara rinci langsung oleh pakarnya Bapak Dr. Suwardi dan juga semoga kondisinya Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kasubdit KSKK Bapak Dr. Suwardi MPD, yang saya hormati Ibu Sri Nahdiyati selaku Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Wildani sebagai staf kurikulum, Bapak Ibu Kasih Pendidikan Madrasah se-Kalimantan Timur, Bapak Ibu Kepala Madrasah baik itu jenjang MI, MTS, MA, dan RA, baik itu negeri maupun swasta, Bapak Ibu Wakil Kurikulum, Bapak Ibu penulis belangko ijazah yang mudah saja malam ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga bugar untuk bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada. Baik, kita mulai acara malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Sri untuk bisa memberikan sambutan sekilas terkait dengan acara malam ini. Kepada Ibu Sri dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Dirjen Pendis Kemenak Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suwardi MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Kasih Penmat Kabupaten Kota. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah beserta jajarannya dari jenjang RA, MI, MTS, dan juga MA, baik negeri maupun swasta. Yang terhormat juga Bu Arini selaku host dan juga sebagai HD Provinsi, dan yang terhormat tentunya Bapak Ahmad Wildan yang memang dalam hal ini menangani tentang pendistribusian belangko ijazah. Baiklah Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa pada malam hari ini bisa berkumpul untuk melakukan Zoom dalam acara sosialisasi penulisan belangko ijazah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kasubdit. Tentunya salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari dunia gelap kita kepada dunia terang benderang. Dan semoga kita mendapat syafaat beliau ila yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya izin Pak Kasubdit, saya menyampaikan pesan dari Bapak Kabid, permohonan maaf kepada Bapak Kasubdit dan juga kepada para peserta Zoom karena beliau malam ini berhalangan untuk bisa join dalam acara ini, dan beliau berpesan beliau mensupport kegiatan kita pada malam hari ini dan semoga berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya Pak Kasubdit saya menyampaikan sedikit laporan jumlah belangko ijazah yang kami terima, yaitu pada Kanwil Kemenak
Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Maret kemarin sebanyak 22.751 belangko ijazah yang terdiri dari belangko ijazah jenjang RA sebanyak 3.785, belangko ijazah jenjang MI 4.700, belangko ijazah jenjang untuk matematika dan IPA sebanyak 1.389 lembar, belangko ijazah untuk jenjang MA IPS sebanyak 1.656 lembar, dan belangko ijazah untuk jenjang MA Bahasa dan Budaya 93 lembar, dan untuk MA Keagamaan 350 lembar. Adapun belangko ijazah tersebut Pak Kasubdit alhamdulillah sudah kami distribusikan secara langsung dan serentak kepada Kemenak Kabupaten Kota yang diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Bidang Penmat Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 Mei kemarin. Dan pembagiannya untuk 9 kabupaten kota yang ada di Kaltim, sebenarnya kita Pak Kasubdit ada 10 kabupaten kota, cuma satunya itu mayoritas non-muslim sehingga tidak ada madrasah di sana, jadi yang ada madrasah cuma 9 kabupaten kota. Adapun pembagian per kabupaten kotanya, yang pertama Kota Samarinda berjumlah 6.502 lembar, Kota Balikpapan 3.081 lembar, Kutai Kartanegara 5.860 lembar, Pasir 2.882, Bontang 9.431, Berau 1.010, Kutim 1.153 lembar, Tubar 835 lembar, dan PPU 918 lembar Pak Kasubdit, sehingga jumlahnya yaitu 22.751 lembar. Pada kesempatan kemarin Pak Kasubdit kita juga menyampaikan kepada Kasih Penmat Kabupaten Kota untuk meneruskan ke madrasah tentang tata cara pendistribusian belangko ijazah, yang pastinya pendistribusian belangko ijazah didistribusikan ke madrasah setelah tanggal kelulusan, dan itu disesuaikan juga dengan nomor seri yang diinput di PDWM. Pak Kasubdit, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Arini sebagai host untuk memandu, dan salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Malam ini kita akan mengupas terkait dengan bagaimana petunjuk teknis ya, penulisan belangko ijazah, dan untuk operator Pak Kasubdit, kami akan memberikan waktu di selain malam ini karena akan lebih intens lagi terkait bagaimana teknis untuk pengisian di dalam PDUM. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Kasubdit, Bapak Dr. Haji Suwardi, untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Pak Kasubdit. Ya, terima kasih Bu Arini selaku host. Suara saya sudah kedengaran ya? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Kasih Kursis atau tim atau koordinator ya, di bidang Penmat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati seluruh jajaran pada bidang Penmat Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih pada Kemenak Kabupaten Kota, kemudian Bapak Ibu Kepala Madrasah, mulai dari RA, MI, MT, SMA, para wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan juga
para petugas yang akan diberi amanah dari kepala madrasah untuk menulis ijazah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya. Malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan kita dalam upaya memajukan madrasah, khususnya di Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan semoga sahabat beliau sampai ke pelosok umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnahnya. Terima kasih, saya mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Direktorat KSKK Madrasah, atas inisiatif dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangku ijazah. Nampaknya ini baru Kanwil Kalimantan Timur yang menyelenggarakan sosialisasi, ya, yang saya tahu, ya. Hari ini dilakukan secara daring atau Zoom, dan waktunya malam hari. Mohon maaf, waktunya malam hari karena ini siang hari banyak kegiatan, sehingga malam hari. Moga-moga malam hari ini nanti tidak sampai larut, tapi Bapak Ibu semua bisa paham bagaimana penulisan belangku ijazah sesuai dengan panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sebelum saya memandu Bapak Ibu bagaimana cara menulis atau mengisi belangku ijazah, perlu saya sampaikan bahwa ijazah ini merupakan satu dokumen dari negara, ya, yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau madrasah yang diperuntukkan bagi peserta didik yang lulus atau yang tamat belajar, sehingga seluruh siswa, seluruh peserta didik yang lulus tahun ini atau yang tamat belajar tahun ini wajib kita berikan ijazah. Mereka punya hak untuk mendapatkan ijazah. Jadi jangan sampai ada satu pun siswa madrasah yang lulus tahun ini atau yang tamat belajar tahun ini tidak mendapatkan ijazah. Kami akan menyediakan ijazah sesuai dengan kebutuhan. Datanya dari mana? Sesuai kebutuhan itu, yaitu Pangkalan Data Ujian Madrasah atau PEDUM. Ya, PEDUM itu merupakan satu database jumlah siswa di kelas akhir, ya, jenjang akhir atau tingkatan akhir, baik di RA, MI, MTS, MA. Kemudian di PEDUM juga data siswa yang mengikuti ujian atau asesmen madrasah jenjang MI, MTS, MA. Hanya siswa-siswa yang mengikuti ujian dan hanya siswa yang dinyatakan lulus atau tamat belajar yang berhak mendapatkan ijazah. Siswa ada datanya di PEDUM tetapi tidak mengikuti ujian madrasah, maka siswa tersebut tidak bisa menjadi siswa yang lulus dari madrasah karena satu prosedur, satu proses dilewati, yaitu asesmen madrasah. Nah, kalau siswa sudah mengikuti asesmen madrasah, dia berada di kelas akhir, jenjang akhir atau tingkatan akhir, kemudian dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, maka siswa itu berhak mendapatkan ijazah. Siswa ikut ujian akhir, tetapi kalau tidak dinyatakan lulus dari satuan pendidikan atau tidak tamat, maka juga tidak punya hak untuk mendapatkan ijazah. Ini yang penting dipahami, ya. Nah, saya sangat senang tadi Bu Kasih menyampaikan bahwa ijazah sudah didistribusikan ke ke masing-masing Kemenat Kabupaten Kota. Itu saya sangat senang sekali kalau sudah didistribusikan. Khususnya untuk jenjang madrasah aliyah, ya. Madrasah aliyah ini kan pengumuman kelulusannya tanggal 5, ya. Tanggal 5 Mei. Nah, oleh karena itu mulai tanggal 5 Mei, ya,
madrasah sudah diperkenankan untuk jenjang aliyah mengambil belangko ijazah di Kemenak Kabupaten masing-masing. Dan tadi laporan dari Ibu Kasih bahwa dari provinsi sudah didistribusikan ke Kemenak Kabupaten Kota. Ini satu langkah yang sangat baik, satu langkah yang maju yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, ya, agar distribusi ijazah bisa dilakukan dengan cepat sampai ke madrasah. Jadi untuk jenjang madrasah aliyah, Bapak Ibu sudah boleh mengambil belangko ijazah di Kemenak Kabupaten Kota masing-masing, ya. Nah, bagaimana madrasah mengambil belangko ijazah di Kemenak Kabupaten Kota? Syaratnya, ya, kepala madrasah menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan itu ada di pangkalan data ujian madrasah, di Pedum. Jadi tinggal download, kemudian di print, kemudian ditandatangani, distempel, dibawa ke Kemenak Kabupaten Kota. Surat pernyataan tersebut, ya, itu berisikan tentang informasi jumlah siswa yang ikut ujian dan jumlah siswa yang lulus dari madrasah. Nah, nanti harapan saya atau memang begitu, ya, Kemenak Kabupaten Kota memberikan belangko ijazah kepada madrasah yang mengambil di kantor Kemenak Kabupaten Kota sesuai dengan jumlah siswa yang lulus yang tertera dalam surat pernyataan. Jadi tidak boleh hanya lisan, Pak, saya minta ijazah 50. Itu nggak boleh. Pak, saya minta belangko ijazah 110. Itu tidak boleh kalau hanya lisan. Ya, buktinya ya membawa surat pernyataan tadi. Ya, itu sebagai bahan dan data dari Kemenak Kabupaten Kota untuk mendistribusikan. Nah, di dalam Pedum itu Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota, operator Kemenak Kabupaten Kota juga bisa melihat tuh, karena madrasah sudah mengisi berapa jumlah siswa yang lulus, ya, dicek juga bisa. Nah, jadi distribusinya kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk langkah awal. Nanti untuk jenjang MI, MTS, RA juga sama. Pengumuman kelulusan untuk jenjang RA, MI, MTS, insya Allah tanggal 8 bulan Juni, ya, 8 Juni. Oleh karena itu, paling cepat tanggal 8 Juni madrasah boleh mengambil ijazah di Kemenak Kabupaten Kota. Walaupun hari ini misalkan ijazah RA, MI itu sudah, MTS itu sudah ada di Kemenak Kabupaten Kota, belum boleh diambil, gitu ya, oleh kepala madrasah baik RA, MI, MTS, itu belum boleh karena pengumuman kelulusan baru nanti tanggal 8 Juni, ya, tanggal 8 Juni. Silakan mohon izin Bu Arini atau Mbak Arini untuk share screen-nya. Sudah terlihat full, Pak? Oh, sudah kelihatan tuh, ya. Ini sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangko ijazah madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Ya, berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 1142 tahun 2023. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon nanti slide atau paparan ini oleh Kanwil dikirim ke Kemenak Kabupaten Kota, juga dikirim ke grupnya madrasah, baik itu jenjang RA, MI, MTS, MA. Nah, malam hari ini moga-moga di setiap madrasah lengkap, ya, ada kepala madrasahnya, ada wakakurikulum, sekaligus ada orang yang diberi amanah nanti untuk nulis belangko. Karena apa, Bapak Ibu, kalau yang hadir malam hari ini hanya kepala madrasah saja, gitu ya, sedangkan wakakurikulum atau yang menulis tidak ada, khawatir nanti itu kalau ada yang lupa itu enggak ada yang ngingetin. Nah, atau barangkali
gitu, yang akan menulis belangko ijazah tidak ikut sosialisasi, ketika ada kendala-kendala, kemudian nggak ada yang ditanyain, hantam saja, nulisnya saja gitu. Bisa memungkinkan ada kesalahan di dalam penulisan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan ijazah, karena ijazah ini merupakan satu dokumen satu-satunya yang dimiliki peserta didik yang berlaku seumur hidup. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan, baik itu namanya, tanggal lahirnya, nama orang tua, kemudian kalau jenjang MI, MTS, MA sampai dengan nilainya dan sebagainya itu ya, jangan sampai ada kesalahan. Lanjut Bu Arini. Di slide berikutnya. Oke. Ini pengumuman kelulusan ya, sesuai dengan pos ujian madrasah bahwa pengumuman kelulusan untuk jenjang MA itu tanggal 5 Mei tahun 2023. MTS itu 08. Jadi bukan hanya 8 ya, Bu Arini nanti sebelum di-share diperbaiki 08 Juni tahun 2023. Kemudian MI juga begitu. Jadi semuanya 2 digit, 05 Mei, 08 Juni, 08 Juni. Kira-kira begitu ya. Nah, tanggal yang tertera di ijazah, nanti di atasnya nama kepala madrasah itu kan ada tanggal tuh, misalkan Samarinda, kalau kepala Man 2 Kota Samarinda atau Man 1 Kota Samarinda, berarti Samarinda, 05 Mei 2023. Begitu juga nanti yang MTS. MTS misalkan MTS Kutai Timur ya. Kalau dia akan mengeluarkan ijazah, tanggal yang tertera di dalam belangko ijazah ya, itu nanti Kutai Timur, 08 Juni 2023. Kira-kira begitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sebelum ijazah ada tanggal rapor. Tanggal rapor nih, tanggal rapornya, tanggal rapor semester genap untuk kelas 6 MI, kelas 9 MTS, kelas 12 aliyah sesuai dengan tanggal pada ijazah. Jadi kalau aliyah nanti rapornya juga ditanggali tanggal 5 Mei, MTS, MI itu juga ditanggali tanggal 8 Juni. Jadi antara rapor semester akhir dengan ijazah tanggalnya sama. Oke, lanjut Mbak ini. Nah ini, ijazah merupakan dokumen resmi ya dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus pada satu jenjang pendidikan. Jadi hanya anak-anak yang lulus atau yang tamat yang diberi ijazah. Yang nggak lulus, nggak tamat, ya nggak punya hak untuk mendapatkan ijazah. Nah, ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini meliputi ijazah RA, ijazah MI, ijazah MTS, MA, dan madrasah aliyah kejuruan. Kalau di Kalimantan Timur ini tidak ada kejuruan, jadi hanya meliputi RA, MI, MTS, dan MA. Ya, ijazah RA hanya satu halaman, hanya halaman depan saja, sedangkan MI, MTS, dan MA itu bolak-balik. Di depan terkait dengan identitas peserta didik, di belakang terkait dengan nilai ya, nilai ijazahnya ya. Lanjut. Oke. Petunjuk umum bahwa ijazah baik RA, MI, MTS maupun MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional dan memiliki peserta didik yang tamat belajar atau lulus dari satuan pendidikan. Jadi ijazah Bapak Ibu yang boleh tanda tangan adalah kepala-kepala madrasah atau kepala satuan pendidikan baik RA, MI, MTS, MA yang sudah memiliki izin operasional. Di samping memiliki izin operasional, dia memiliki peserta didik yang lulus. Jadi madrasah punya izin operasional tapi belum punya kelas akhir, belum meluluskan, itu nggak boleh menerbitkan ijazah.
Jadi hanya madrasah yang punya izin operasional sekaligus meluluskan peserta didik itu yang boleh menerbitkan ijazah. Nah, ijazah diisi oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi mohon nanti Kepala RA membuat surat tugas gitu, atau SK, Kepala MI juga begitu, MTS juga begitu, Aliyah begitu, membuat panitia surat keputusan Kepala RA, surat keputusan Kepala MI, surat keputusan Kepala MTS, surat keputusan Kepala Aliyah gitu, tentang susunan panitia ya yang bertugas menulis ijazah. Nah, ya, menulis belangko ijazah tahun pelajaran 2022-2023. Siapa saja yang ada di dalam kepanitiaan itu? Penanggung jawabnya kepala madrasah, ketua panitianya wakakurikulum, anggotanya itu adalah orang yang diberi tugas menulis. Nah, menulis ijazah, ya, di situ ya. Anggotanya bisa juga itu ada wakaf siswaan, kemudian ada guru atau tenaga kependidikan yang diberi tugas nanti untuk menulis belangko ijazah, ya. Oke. Kenapa harus ada surat keputusan atau penugasan dari kepala madrasah? Agar orang ini punya tanggung jawab, gitu, terkait dengan ijazah yang ditulis. Di samping itu kalau ada kendala-kendala, itu ada kesalahan, maka dia yang bertanggung jawab, yang bisa dimintai penjelasan pertanggungjawaban oleh kepala madrasah. Gimana ini, dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada SK, nggak kuat kepala madrasah memberikan tugas kepada seseorang. Jadi harus ada SK kepanitiaan penulisan belangko ijazah. Yang ketiga, ijazah ditulis tangan. Sekali lagi, ijazah ditulis tangan. Tidak boleh di-print. Jadi ijazah itu ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca. Nah, ini maksudnya apa? Tulisannya nggak perlu digayakan, karena ini bukan mengukir, bukan melukis. Kira-kira begitu ya. Hurufnya ya huruf-huruf standar saja, tidak perlu diberi hiasan-hiasan kayak mau ucapan selamat misalkan ya. Nah, ini beda, ini harus ditulis dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca. Nah, dan bersih, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ijazah ini untuk seumur hidup, mungkin puluhan tahun. Mohon Bapak Ibu memilih tinta yang tidak gampang luntur. Nah, dan saya harapkan tidak menulis ijazah menggunakan spidol. Ya, spidol itu 1 tahun sudah berubah warna kalau spidol. Nah, sekarang sudah banyak itu ballpoint yang dijual di toko-toko ya, yang permanen, yang tidak mudah luntur, itu yang digunakan ya. Oke, jika terjadi kesalahan dalam menulis belangko ijazah ya, tidak boleh dicoret, tidak boleh ditimpa atau ditipek, tapi harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Jadi misalkan seseorang menulis belangko ijazah nih, misalkan namanya Arini, nah gitu ya. Kemudian tahu-tahu salah ini, Arini, R-nya hilang, menjadi Aini. Waduh, kalau begitu di tipek, kemudian ditulis diberi R, nah itu nggak boleh tuh di tipek, ijazah kok tipekan ya. Jadi harus diganti belangko yang baru. Tapi walaupun boleh ya seperti itu, usahakan hati-hati menulis belangko ijazah agar tidak terjadi kesalahan. Ya. Nah, belangko ijazah yang salah dalam menulis
disilang dengan tinta warna merah secara diagonal pada halaman depan dan belakang. Dari pojok kiri atas gitu, ke kanan bawah, dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Bu Arini. Nah, hindari kesalahan di dalam menulis belangko ijazah. Ini contohnya kalau ada kesalahan, Bapak Ibu dicoret seperti itu ya nanti ya. Jadi disilang muka dan belakang, disilang dengan tinta warna merah. Gitu. Tandanya bahwa ijazah itu tidak berlaku atau rusak. Kira-kira begitu. Nah, ijazah-ijazah yang rusak atau yang salah dalam menulis dikumpul gitu kalau ada dari madrasah diserahkan ke Kemenak Kabupaten Kota, ya toh. Kemudian nanti minta ganti. Selanjutnya Kemenak Kabupaten Kota bila ada beberapa madrasah yang salah, misalkan ya, itu dikumpul kemudian diserahkan ke Kanwil. Nanti yang punya hak, punya wewenang untuk menghanguskan atau memusnahkan ya belangko ijazah yang rusak itu Kanwil Kemenak Provinsi, bukan madrasah ya. Jadi kalau ada yang salah ya, madrasah laporan salah satu lembar atau 2 lembar ijazahnya salah dalam menulis atau rusak itu nggak boleh hanya lisan saja, mana buktinya gitu. Jadi datang ke Kemenak Kabupaten Kota dengan membawa bukti mana lembaran atau ijazah yang salah, baru diganti. Kalau tidak membawa bukti jangan dikasih, gitu ya, jangan dikasih itu. Kalau hanya lisan saja, tapi harus ada buktinya itu ya. Oke, lanjut Bu Arini. Nah, ini petunjuk umum. Jika terjadi sisa belangko ijazah rusak yang salah, ya kepala madrasah mengembalikan ke Kanwil Kemenak Provinsi melalui Kemenak Kabupaten Kota yang tadi sudah saya jelaskan. Belangko ijazah yang tersisa yang rusak atau salah penulisan di Kanwil Provinsi dimusnahkan oleh bidang pendidikan madrasah paling lambat 31 Desember 2023 ya atas izin Kepala Kanwil disertai berita acara pemusnahan belangko ijazah. Selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam JQ Direktur KSKK Madrasah. Jadi misalkan kalau ada 10 atau 15 dari Provinsi Kalimantan Timur ada belangko yang rusak dari berbagai macam madrasah atau kabupaten kota tadi, dikumpul kemudian dimusnahkan. Ada surat berita acaranya pemusnahan ya. Kemudian nanti suratnya itu dilaporkan ke pusat. Jika terjadi kekurangan belangko ijazah, Kanwil Kemenak Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan belangko ijazah ke Direktorat KSKK Madrasah selambat-lambatnya tanggal 30 November. Jadi Bapak Ibu, khususnya jenjang aliyah ya sekarang ya, segera setelah nanti mendapatkan belangko dari Kemenak Kabupaten Kota, kemudian membuat SK para penulis ya, kemudian segera diisi, kemudian segera dibagikan ke peserta didiknya gitu ya. Diisi, kemudian dilihat sudah benar atau tidak gitu ya. Kemudian ditandatangani kepala madrasah. Sebelum tanda tangan kepala madrasah, siswanya cap jari dulu. Kemudian kepala madrasah tanda tangan, kemudian distempel. Setelah distempel, kemudian di fotokopi, jangan lupa didokumentasikan. Syukur-syukur kalau ijazahnya di-scan, sehingga ijazah-ijazah yang dikeluarkan tahun ini, diterbitkan tahun ini ada dokumen berupa dokumen digitalnya. Di fotokopi juga boleh, ya, untuk dokumen madrasah. Lanjut. Nah, di setiap ijazah itu ada nomor serinya. Ya, nomor seri ijazah itu ada di bagian bawah seperti itu. Contohnya RA23 itu artinya belangko ijazah RA yang diterbitkan tahun 2023. Sekarang ini tahun 2023. Nanti kalau ijazah tahun 2024 juga begitu, RA 24.
Nanti kalau tahun 2005 juga begitu, RA 25 dan seterusnya ya. Nah, belangko ijazah ini nomor serinya terdiri dari 9 digit. Setelah angka 23 itu ya ada 9 digit itu ya. Oke. Keterangan kalau RA berarti Rodotul Atfal, MI untuk Madrasah Ibtidaiyah, MTS untuk Madrasah Sanawiyah, MA Madrasah Aliyah, dan MAK Madrasah Aliyah Kejuruan. Ya, lanjut. Ini contoh kode seri MI misalkan ya, MI 23, MI itu kode jenjang pendidikan, 23 kode tahun penerbitan ijazah tahun 2023, 16 itu kode provinsi Kalimantan Timur, kemudian 0001 itu nomor urut ijazah. Dalam setiap provinsi itu kodenya dimulai dari 00001. Jadi kalau misalkan seprovinsi Kalimantan Timur, siswa MI itu yang lulus sebanyak 2.000 atau yang lulus sebanyak 5.000, maka kodenya dimulai dari 00001 itu sampai dengan 005.000. Kira-kira begitu, sehingga nanti tidak ada satupun kode belangko yang double. Ya, setiap anak kodenya satu-satu, masing-masing punya kode belangko ijazah. Lanjut. MTS juga begitu, Bapak Ibu, sama. MTS 23, MTS itu jenjang, kemudian 23 itu tahun, 16 itu kode provinsi Kalimantan Timur. Jadi nanti tolong dicek di Kemenak Kabupaten Kota, ya, atau di Kanwil sudah ngecek ya, semuanya kodenya adalah 16. 16, jangan sampai ada kode lain. Kalau ada kode lain berarti provinsi lain, tolong dikembalikan ya. Lanjut yang aliyah Bu Arini. Nah, khusus yang aliyah, Bapak Ibu, Bapak Ibu kepala aliyah ini mohon dicermati. Aliyah itu ada peminatan MIPA, ada peminatan IPS, ada peminatan bahasa dan budaya, serta peminatan keagamaan. Jadi kalau MI MTS tidak ada, nah, aliyah itu ada peminatan, maka kodenya seperti ini. MA itu jenjangnya, 23 itu kode tahun penerbitan ijazah, 16 ada kode provinsi Kalimantan Timur, 1 setelah 16 itu ada angka 1 itu kode peminatan MIPA. Kalau setelah 16 nanti 2 itu peminatan IPS. Setelah angka 16 itu angka 3 berarti peminatan bahasa dan budaya. Setelah angka 16 itu 4 berarti peminatan keagamaan. Nah, jangan sampai anak IPA dikasih ijazah IPS atau anak IPS dikasih ijazah keagamaan. Anak keagamaan dia kasih ijazah IPA. Nah, jangan sampai ya, kodenya beda-beda ya. Setelah itu baru nomor urut ijazah. Lanjut. Nah, contoh nomor seijazah kalau MAK di sini kan nggak ada kejuruan ya, dilewati aja Bu hari ini ya. Ini kode provinsi, ini yang penting. Kode provinsi itu terdiri dari 2 digit berdasarkan KMA nomor 8 tahun 2016. Yang lain-lain nggak usah dihafal, tapi Kalimantan Timur aja itu. Kalimantan Timur itu 16 seperti tadi ya, jangan sampai salah itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, format penulisan. Lanjut Bu Arini. Nah, ini contoh ijazah RA. Ini belangkonya seperti ini. Bapak Ibu, ijazah di madrasah sudah 2 tahun ini ada barcode-nya di pojok kanan bawah itu ya Bu Arini. Coba kursornya Bu Arini taruh situ. Nah, ini di pojok kanan bawah itu ada barcode-nya. Nah, barcode-nya itu warna emas. Barcode-nya itu warna emas di ijazah. Ya, jadi ijazah itu nanti barcode itu akan mendeteksi ijazah itu miliknya siapa, mulai dari nama siswanya, tanggal lahirnya berapa, kemudian orang tuanya namanya siapa, gitu ya, NISN-nya berapa, dan lain sebagainya, itu lengkap data siswa. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan HP ketika sudah
pegang ijazah ya melalui HP itu bisa di-scan itu barcode-nya, kemudian diperlihatkan di aplikasi pangkalan data ujian madrasah itu untuk mengecek. Nanti Bu Arini bisa menunjukkan tuh ya ngecek. Yang berikutnya Bapak Ibu, ijazah madrasah ini ada 11 tanda rahasia yang nggak kasat mata. Yang nggak kasat mata itu ada 11 tanda rahasia. Kalau dilihat kasat mata cuma begitu, tapi ada 11 tanda rahasia yang tidak kasat mata untuk mengetahui asli tidaknya belangko ijazah. Salah satunya belangko ijazah madrasah itu ada suaranya. Nah, bisa ngomong dia, bisa ngomong. Jadi belangko ijazah madrasah itu bisa bersuara. Nah, coba yang MI, Mbak Rini. MI. Jadi contohnya ini seperti ini. Jadi ada di halaman depan itu nanti ada satu kalimat atau kata di situ, kemudian kalau disinari pakai alat yang dimiliki Kementerian Agama Pusat itu bisa ngomong itu ijazah asli Kementerian Agama. Kira-kira begitu bunyinya ya. Jadi untuk mendeteksi asli tidaknya itu gampang sekarang karena udah ada barcode-nya, di samping barcode-nya ijazah itu bisa ngomong, ada suaranya. Ya, ada suaranya itu kalau ada dideteksi dengan alat yang dimiliki Kemenak Pusat. Lanjut Bapak Ibu, ini contoh MI, ada halaman depan, halaman belakang, MTS juga begitu, halaman depan, halaman belakang. Kemudian aliyah juga begitu, halaman depan, halaman belakang. Ya, ini yang keagamaan juga seperti itu. Ya, lanjut. Yang IPA juga begitu, ya. Nanti IPS, kemudian yang bahasa dan budaya. Nah, bagaimana cara menulis ijazah, belangko ijazah? Lanjut Bu Arini. Cara nulisnya bagaimana? Gitu ya. Oke. Pertama yang harus ditulis oleh Bapak Ibu adalah nomor surat keluar ijazah. Nomor surat keluar ijazah itu setiap siswa, setiap belangko ijazah satu nomor. Sekali lagi, setiap belangko ijazah satu nomor. Kalau misalkan RA itu memiliki 15 peserta didik atau 15 siswa yang tamat belajar tahun ini, maka nomornya adalah 0001 sampai dengan 0015 atau 15. Nah, gitu ya. 4 digit itu nomor urut surat keluar ijazah. Setiap siswa satu nomor. Ya, setiap siswa satu nomor, contohnya seperti itu. Kemudian ada garis miring, RA, R-nya besar, A-nya kecil, itu jenjang satuan pendidikan yaitu RA. 09 itu 2 digit kode provinsi. Kalau Kalimantan Timur berarti berapa tadi? 16. Nah, tapi contoh ini nanti bukan Kalimantan Timur yang contoh 9 ini ya. Kemudian 2 digit berikutnya kode kabupaten kota. 01 itu kota mana, kira-kira gitu ya. Kemudian 0057 atau 4 digit kode Rodotul Atfal. Kalau di satu kabupaten ada RA banyak sampai 60 misalkan, ini salah satu contoh. Kalau RA itu kodenya nomor urutnya 57 ya ditulis itu 0057. Nah, 4 digit, nggak boleh hanya ditulis 57 aja, nggak boleh. Harus 4 digit itu 0057. Kemudian garis miring ditulis PP, PP-nya huruf besar atau huruf kapital, titik 01.01. Ini klasifikasi surat. Ya, klasifikasi surat dalam bentuk surat resmi, dalam bentuk dokumen resmi, dalam bentuk ijazah. Itu klasifikasinya itu PP.01.1, nggak boleh diganti itu ya. Itu ditulis saja itu seperti itu adanya. Kemudian garis miring 06. Nah, 06 itu bulan Juni ya. Kalau aliyah berarti nanti 05. Kemudian garis miring 2023 ini tahun penerbitan ijazah ya. Oke, lanjut. Setelah nomor surat, kemudian ditulis
Di bawahnya setelah nomor surat tadi, ya di bagian 2 itu ditulis nama RA yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Ini contohnya dari Jakarta ini ya. RA Istiqlal Jakarta, ya, DKI Jakarta. Kalau misalkan RA-nya di sini namanya RA apa yang ada di Samarinda ini? RA apa itu Siti Hajar misalkan, ya ditulis saja RA Siti Hajar Kota Samarinda, kira-kira gitu ya. Kemudian nomor 3 itu diisi nomor pokok sekolah nasional atau NPSN RA yang menerbitkan ijazah. Nah, di situ contohnya 69732806 ya. Kemudian nomor 4 bagian 4 diisi nama kabupaten kota. Nah, contoh ini Kota Jakarta Pusat. Nah, kalau di Kalimantan Timur, misalkan Kota Samarinda atau kota mana lagi ya? Kota Balikpapan. Nah, itu ya, itu kota. Kalau kabupaten, bagaimana Pasir misalkan? Itu nggak perlu ditulis Kabupaten Pasir, nggak perlu. Hanya ditulis Pasir. Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu kabupaten atau kota? Kabupaten, Pak. Kabupaten. Ya, itu Ya. ditulis saja Kutai Kartanegara. Itu nggak perlu ditulis kabupatennya, itu nggak perlu. Jadi kalau kota itu ditulis kota, nah, gitu ya. Kalau kabupaten tidak perlu ditulis kabupaten. Ya. Langsung Kutai Kartanegara. Samarinda ditulis Kota Samarinda, karena dia kota. Nah, bagian 5 diisi provinsi Kalimantan Timur, itu nanti ya. Kalau ini DKI Jakarta. Bagian 6 diisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital, huruf besar ya, huruf kapital. Nama harus sesuai atau sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah. Jadi khusus Bapak Ibu ijazah RA ya harus disesuaikan namanya yang tertera di akte kelahiran. Kalau tidak punya akte ya dokumen kelahiran yang dikeluarkan dari kelurahan atau kecamatan ya. Tapi kalau akte kelahiran itu dari catatan sipil, ya Dukcapil ya, catatan sipil di kabupaten atau di kota. Contohnya Aisyah, namanya seperti itu, ditulis huruf kapital besar semua itu ya. Bagian 7 diisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah ya. Itu seperti itu. Misalkan Jakarta, 21 Februari 2016. Itu contohnya seperti itu ya. Lanjut Bu Arini. Nah, bagian 8 diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Nama orang tua harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran. Misalkan tadi Aisyah itu nama bapaknya itu Budianto, ya ditulis. Nah, kalau nama siswa tadi semuanya huruf kapital, selain nama siswa itu ditulis hanya huruf paling depan saja yang besar, yang lainnya kecil. Contohnya itu Budianto, gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagian 9 diisi nomor induk siswa sesuai dengan buku induk di Rodotul Atfal. Jadi ada 2 yang diisi, nomor induk siswa itu berarti yang tertera di dalam buku induk, contohnya misalkan 19417. Ya. Ada madrasah yang nomor induknya hanya 3, misalkan 417, itu nggak apa-apa. 5 juga boleh. Ada nomor induk juga yang panjang sampai 13 dikit. Nah, itu enggak apa-apa. Kemudian bagian 10 diisi nomor induk siswa nasional. Nah, nomor induk siswa nasional itu yang dikeluarkan oleh kementerian. Contohnya 315 469 9011. Ada berapa dikit itu NISN? 1 2 3 4 5 berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Kira-kira begitu ya. Oke, selanjutnya bagian 10 diisi dengan nama kabupaten kota tempat menerbitkan ijazah, ya, dilanjutkan dengan tanggal nanti 2 digit, dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Ya, contoh Jakarta, 08 harusnya Bu Arini ya, jangan 8 tapi 08. Nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. 08 Juni untuk RA 2023 ya. Tapi kalau yang ada di misalkan Berau ya, di Berau ya ditulis Berau, 8 Juni 2023. Kemudian Kutai Barat ya, ditulis Kutai Barat, 08 Juni 2023. Kira-kira begitu ya. Kemudian bagian 11 diisi dengan nama kepala RA yang menerbitkan ijazah dibubui tanda tangan. Bagi kepala RA yang pegawai negeri sipil diisi nomor induk pegawai negerinya, sedangkan kepala RA yang non pegawai negeri sipil diisi 1 buah strip. Nah, contohnya seperti itu kalau PNS, Santi Muslihat SPDI, NIP-nya ditulis. Kemudian kalau non PNS, misalkan Zatia, nah, itu NIP-nya di strip saja, tidak usah ditulis karena dia bukan pegawai negeri sipil. Lanjut. Nah, berikutnya bagian 13 ditempeli pas foto siswa pemilik ijazah yang terbaru ya, ukuran 34, hitam putih atau warna. Hitam putih boleh, berwarna boleh ya. Posisi wajah menghadap lurus ke depan, memakai seragam RA, bukan seragam untuk pesta atau seragam untuk jalan-jalan. Seragam sekolah ya, seragam RA-nya. Kemudian dibubui cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik jasa. Jadi dari 3 jari kemudian dicapkan itu di bawahnya atau nempel dengan foto gitu ya. Jangan sampai itu mukanya kena cap 3 jari gitu ya. Jadi di bawahnya gitu ya. Tapi mengenai fotonya. Tapi jangan sampai nutupin fotonya, nanti wajahnya nggak kelihatan tuh ya. Oke. Bagian 14 dibubui stempel, tempatnya di situ. Stempel yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel menyentuh pas foto. Nah, ini. Stempel menyentuh pas foto pemilik ijazah, gitu ya. Jadi posisinya ada di situ, nanti menyentuh pas fotonya juga kena di bagian tanda tangan itu. Ya. Menyentuh, bukan menutupi pas fotonya ya, menyentuh saja. Lanjut Bu Arini. Itu untuk RA. Selanjutnya untuk MI, MTS, MA bagaimana? Lanjut. Sama dengan tadi ya. Nomor surat keluar. Nah, itu contohnya kalau MI seperti itu, nomor .2 0001 garis miring MI, M-nya besar, I-nya kecil. Kemudian titik 16, yaitu kode provinsi, titik 01, kode kota, kabupaten, kemudian titik 0001 itu kode madrasah. Kemudian garis miring PP, titik 01, titik 1, garis miring 06, berarti bulan Juni, garis miring 2023. MTS juga begitu, 0001, garis miring MTS. Nah, MTS ini bukan kalau singkatan Madrasah Sanawiyah, M-nya besar, T-nya besar, bukan. M-nya besar, T dan S-nya kecil. Kalau surat ini ya. Kalau nulis surat. Kemudian titik 16 kode provinsi, titik 01 itu kode kabupaten kota, kemudian 001 itu kode madrasahnya, kemudian garis miring PP 011 garis miring 06 garis miring tahun 2023. Kalau aliyah itu beda. Nah, ini contohnya. Kalau siswa misalkan di aliyah itu nomor urut 144, kebetulan aliyahnya MAN 1
Kota Samarinda. Ijazahnya jumlah siswanya 200 yang lulus. Ijazahnya urutannya 001 sampai dengan 0200. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini contohnya siswa yang urutan 144. Itu ya. 0144 garis miring MA ya, kemudian garis miring bukan garis miring titik 16 titik 01 ya, kemudian titik 0009 kode madrasahnya misalkan ya. Nggak tahu kalau MAN 1 Samarinda itu kodenya berapa, ini sekedar contoh aja ya. Kemudian garis miring BP titik 01 titik 1 garis miring 05 itu bulan Mei. 05 itu Mei, garis miring 2023. Ini ada keterangannya nih Bapak Ibu. Nomor surat keluar dimulai dari 001 sampai dengan jumlah siswa yang lulus dari satuan pendidikan. Ya, kalau yang lulus 25 berarti 0001 sampai dengan 0025. Untuk MA yang memiliki lebih dari satu peminatan, misalkan Aliyah ini punya peminatan MIPA dan IPS, misalkan nomor urutnya dimulai dari IPA dilanjutkan IPS. Kalau dia punya bahasa dilanjutkan dengan bahasa, kalau dia punya jurusan agama dilanjutkan dengan jurusan agama. Jadi jangan sampai salah nanti IPA ditulis 001, IPS 001, bahasa 001, agama 001, itu tidak tepat. Jadi kalau siswanya 200, misalkan ada 50 yang jurusan IPA, berarti 001 sampai 0050 itu IPA, gitu. 0051 sampai dengan berapa itu IPS dan seterusnya. Bila terdapat madrasah yang bergabung ya, moga-moga nggak ada madrasah yang bergabung tahun ini ya, maka nomornya dimulai dari madrasah penyelenggara dilanjutkan madrasah yang bergabung. Nah, moga-moga nggak ada lah di Kalimantan Timur madrasah bergabung. Kode Kapkota, kode madrasah ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat. Gitu ya. Jadi nanti kode-kode Kapkota sama kode madrasah tadi dari Kanwil. Lanjut Bu Arini. Oke, berikutnya untuk halaman depan. Bagian 1 diisi surat keluar tadi ya, khusus untuk ijazah gitu ya. Tadi contohnya. Ya. Kemudian bagian 2 diisi nama madrasah yang menerbitkan ijazah. Ini contohnya MA Negeri 2 Kota Kediri. Nanti kalau di sini MA Negeri 2 Kota Samarinda. Ya. Kalau di mana lagi kabupaten atau kota Balikpapan misalkan MA Negeri Kota Balikpapan ya. Tuh. Bagian 3 diisi nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Itu contohnya 20580045. Bagian 4 diisi kabupaten kota. Nah, kalau kota ditulis kota Kediri. Kalau di sini Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan sebagainya. Kalau kabupaten cukup langsung ditulis Kutai Kartanegara. Kemudian Pasir, Berau, mana lagi? Bontang. Bontang itu kota atau kabupaten? Kota, Pak. Kalau kota berarti ditulis Kota Bontang. Nah, gitu ya. Bagian 5 diisi provinsi. Ini contohnya Jawa Timur. Kalau di sini berarti Kalimantan Timur, ya. Bagian 6 diisi nama pemilik ijazah dengan huruf kapital. Contohnya Ziana Walidah. Nah, jadi semuanya hurufnya kapital tuh. Ziana Walidah. Kalau misalkan namanya itu Ahmad Bukhari, ya ditulis Ahmad Bukhari, ya. Kemudian bagian 7 diisi tempat tanggal lahir siswa. Ini contohnya Nganjuk, 21 Mei 2005. Misalkan gitu ya. Lanjut.
Nah, bagian 8 diisi nama orang tua. Nah, sesuai dengan akte kelahiran, ya, dokumen kelahiran yang sah atau sesuai dengan ijazah di bawahnya atau ijazah di bawahnya, ya. Karena ini contohnya aliyah, maka harus sesuai dengan ijazah MTS atau ijazah SMP dan juga sesuai dengan akte kelahiran. Jadi tolong Bapak Ibu yang bagian aliyah, ya, itu nanti melihat ijazah MTS-nya, yaitu nama anaknya atau nama siswa, nama orang tuanya itu harus sama. Juga dilihat di akte kelahiran, jadi namanya juga harus sama, jangan sampai berbeda-beda. Sekarang misalkan Pak Wardi, waktu MI nama bapaknya Suwardi, waktu MTS bapaknya udah doktor, boleh nggak itu ditambahi doktor? Nggak boleh. Jadi tetap yang tertera di ijazah MI Suwardi, walaupun bapaknya waktu anaknya MTS itu sudah doktor, ya tetap ditulis Suwardi saja. Nah, begitu anaknya kuliah nanti misalkan, atau di aliyah, bapaknya sudah jadi profesor, perlu nggak ditulis tuh Profesor Dr. Suwardi? Enggak, tetap ditulis Suwardi. Kecuali kalau ya sejak MI, ya gelar bapaknya itu ditulis Dr. Suwardi misalkan, gitu ya. Nah, MTS-nya juga harus ngikutin Dr. Suwardi. Aliyahnya ngikutin Dr. Suwardi. Ketika nanti anaknya di perguruan tinggi, udah profesor tuh bapaknya, tetap saja ditulis hanya Dr. Suwardi. Nggak perlu ditambahi profesor, nanti jadinya beda. Jadi yang tertera di ijazah itu harus sama. Nama anaknya sama, nama orang tuanya sama. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Kira-kira begitu ya. Bagian 9 diisi nomor induk siswa yang tertera pada buku induknya, ya, dan seterusnya. Lanjut, itu sudah sama dengan yang tadi ya. Nah, ini yang beda. Yang beda kalau di RA nggak ada nomor ujian. Ya. Bagian 9, bagian 11 diisi nomor peserta asesmen madrasah. Nah, itu ya, atau ujian madrasah atau asesmen madrasah sesuai dengan pos ujian madrasah. Oh, ini tahunnya salah nih Bu Arini. Tahun 2022, tahun 2023 ya. Nanti Bu Arini ya. Diingatkan nih di edit. Iya. Edit ya. Jadi karena ujiannya tahun 2003 berarti di situ pasti 23, strip 13 dan lain sebagainya. Ini mohon maaf ya. Ini belum diedit nih, belum disesuaikan tahun ini itu yang halaman nomor 11 nih, bagian 11. Jadi Bu Arini diingatkan ya, itu nanti disempurnakan. Bagian 12 diisi nama madrasah tempat siswa menempuh ujian atau menempuh pendidikan. Itu madrasah asal. Nah, kalau memang siswa itu berasal dari MAN 2 Kota Kediri, ya ditulis MA Negeri 2 Kota Kediri. Itu ya, sesuai dengan tempat dia belajar di mana. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Bagian 13 diisi nama kabupaten kota. Nah, contohnya yaitu Kota Kediri, tanggal 5 Mei itu ditulis 05. Mei-nya harus ditulis dengan huruf, tidak boleh dengan angka, misalkan 05 strip 05 strip 2023 itu nggak boleh. Jadi 05 Mei 2023. Kemudian bagian 14 diisi nama kepala madrasah, gitu ya. Kalau dia pegawai negeri ada NIP-nya, kalau non pegawai negeri tidak ada NIP-nya. NIP-nya di strip saja. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Bila ya tidak ada kepala madrasah definitif, tetapi yang ada adalah PLT, maka PLT boleh tanda tangan ijazah. Tetapi di ijazahnya tidak perlu ditulis PLT, langsung namanya saja. Kira-kira begitu ya. PLT itu punya wewenang nulis ijazah sesuai dengan surat edaran dari BSNP nomor 0081 ya tahun 2017 tanggal 1 Agustus tahun 2017. Sampai sekarang belum dicabut surat edaran itu. Jadi PLT itu boleh tanda tangan ijazah.
Syukur-syukur kalau madrasah nggak ada PLT. Kira-kira begitu ya. Oke, bagian 15 ditempeli pas foto siswa hitam putih atau warna ya, kayak tadi. Kemudian di sidik jari tangan kiri, bagian tengahnya tiga jari bagian tengahnya ya. Bagian 16 dibubui stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Bapak Ibu saya pesan nih, stempel ijazah mohon stempelnya yang rapi. Ya, usahakan stempel yang rapi. Sekarang itu kan banyak itu stempel yang langsung ada tintanya tuh. Itu rapi kalau dipakai. Nah, hindari stempel yang pakai bantal yang tintanya itu dikosok-kosok itu loh ya. Nah, itu kalau di stempel bisa blobor, bisa kadang-kadang masalah nggak kelihatan dan lain sebagainya. Itu wah, nulisnya aja susah ya. Ijazah nyitaknya juga hati-hati, tahu-tahu stempelnya blobor. Blobor itu apa? Apa itu? Mengembang ya. Apa Bu Arini? Stempel yang kabur itu ya. Luber-luber. Ya, meluber-luber, jadi nggak bisa kebaca itu stempelnya itu karena kebanyakan tinta. Itu kalau tintanya pakai bantalan gitu ya. Jadi mohon stempel yang bagus tuh, yang stempel udah langsung jadi ada tintanya itu murah gitu juga ya. So, lanjut halaman belakang sekarang. Halaman belakang diisi nama siswa seperti yang di depan tadi. Kemudian bagian 2 diisi tanggal lahir anaknya, gitu ya. Bagian 3 diisi nomor induk siswanya seperti yang di depan tadi. Bagian 4 diisi nomor induk siswa nasional NISN sesuai dengan yang tertera di halaman depan. Yang lanjutnya Bu Arini, slide berikutnya adalah nilai ya. Nah, bagian 5 diisi nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor bobotnya 60% dengan nilai ujian madrasah atau asesmen madrasah gitu ya, bobotnya 40%. Ya, ini masih tertulis ujian madrasah tapi harusnya asesmen madrasah. Ketentuannya nilai rata-rata rapor NI adalah nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya. Nilai rata-rata rapor MTS, kalau MI tadi berarti mulai dari kelas 4 ya. Kalau nilai rata-rata rapor MTS adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 atau semester ganjil. Yang alias juga begitu, mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12 semester ganjil. Nilai rapor MTS atau MA yang menyelenggarakan SKS, nah itu saya lewati karena di Kalimantan Timur belum ada yang SKS ya. Nilai rata-rata rapor merupakan dari nilai pengetahuan dan juga keterampilan dengan rentang 0 sampai dengan 100 ya, dengan bilangan bulat tanpa angka desimal ya. Contohnya 85,35 dibulatkan menjadi 85. Nilai ujian madrasah atau asesmen madrasah adalah nilai hasil asesmen madrasah dalam bentuk baik itu portofolio, penugasan, praktek, tes tulis atau maupun bentuk lain di setiap mata ujian. Nilainya rentangannya 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat tanpa desimal. Contohnya, kalau nilai asesmen madrasahnya itu 80,68 dibulatkan menjadi 81. Kalau 80,45 dibulatkan menjadi 80. Kira-kira begitu ya. Di bawah angka 0,50 dibulatkan ke bawah, di atasnya 0,50 dibulatkan ke atas. Nilai ijazah diisi dengan angka dengan rentang 0 sampai dengan 100 dengan bilangan bulat disertai dengan huruf. Nah, contohnya 83 ditulis 83. Tidak ditulis 83, bukan begitu ya. Puluhnya ilangin atau enggak ada. Jadi cukup 83. Kalau 83
nilainya 80 ditulis 80. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian rata-rata diisi dengan rentang 0 sampai 100 dengan angka desimal disertai huruf. Contohnya, bila rata-ratanya nanti 80,15 atau 15 ditulis 80,15 bukan 80,15 tetapi 80,15. Gitu ya. Oke, lanjut. Bagian 6 diisi kabupaten kota tempat menerbitkan ijazah. Ya, kalau di sini contohnya Kota Kediri 05 Mei 2023, Kota Samarinda 05 Mei 2023, kemudian Kutai Kartanegara 05 Mei 2023. Bagian 7 diisi nama kepala madrasahnya. Kalau dia pegawai negeri ditulis NIP, kalau non pegawai negeri di strip saja ya. Bagian 8 dibubui stempel. Kalau di halaman belakang tidak perlu ada foto ya, hanya stempel saja gitu ya. Sesuai dengan nomenklatur nama madrasahnya apa. Lanjut. Nah, ini contoh bangku ijazah yang sudah diisi nih contohnya ya. Silakan Bu Arini. Nanti MI, MTS, MA sama loh ya, ada muka dan belakang ya. RA contohnya seperti ini ya. Lanjut lagi. Contoh kalau MI juga seperti ini ya, warnanya hijau itu ijazah MI-nya ya, halaman depan, halaman belakang. Kemudian MTS juga begitu, contohnya halaman depan, halaman belakang. Kemudian aliyah juga begitu. Nah, contohnya ada halaman depan, halaman belakang. Nah, lanjut Bu Arini. Ya, ini yang IPA, yang IPS juga begitu ya. Lanjut terus. Nah, khusus MA plus keterampilan. Arini, Bu Arini, MA plus keterampilan. Yang depan atas tadi, atas. Sebelumnya MA plus keterampilan. Nah, ini nih Bapak Ibu. MA plus keterampilan Bu Arini di bawah. Di bawah, bukan di atas. Di bawah. Setelah IPA, terus bawahnya lagi. MA plus keterampilan tadi atas. Di atasnya budaya. Oke. Ke atas. Oke, stop. MA plus keterampilan itu bedanya dengan madrasah aliyah biasa apa? Hanya ada nama mata pelajaran keterampilan. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu, penempatannya nama mata pelajaran keterampilan di mana? Jadi MAN 1 Kota Samarinda itu MA plus keterampilan. Ada lagi di mana ya di Kalimantan Timur MA plus keterampilan itu? Di mana Bu Arini? Ada enggak di kabupaten kota lain? Kayaknya cuma MAN 1 aja, Pak. Kalau hanya cuma MAN 1 ini khusus ya, MAN 1 nanti nulisnya seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya anaknya dia itu peminatannya IPS, kemudian dia ikut keterampilan robotik misalkan ya. Kalau di Samarinda tadi itu keterampilan tata busana misalkan ya. Cara nulisnya di situ di mata pelajaran pilihan. Ya, pilihan itu lintas minat maksudnya ya. Ada kimia lintas minatnya, kemudian ditulis keterampilan tata busana. Itu kalau dia tata busana. Kalau dia komputer ya keterampilan komputer. Nah, kalau dia tata buka ditulis keterampilan tata buka. Nah, baru itu nilainya. Cara menulisnya di situ ya, khusus untuk MA plus keterampilan atau MAN 1 Kota Samarinda. Lanjut Bu Arini. Terus saja. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, moga-moga nggak ada yang bergabung lah ini di Kalimantan Timur ini udah nggak ada yang bergabung ya. Prosedur pendataan nilai ijazah pada aplikasi Pedum. Lanjut, Bu Arini. Nah ini silakan Bu Arini menyampaikan
ini tentang prosedur ini ya. Silakan Bu Arini yang suap-suap. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya harus memindahkan dulu. Berikut ini adalah prosedur pendataan nilai ijazah, di mana ijazah itu merupakan dokumen resmi dan juga sah, sehingga hanya peserta didik yang telah tamat belajar dan lulus dari satuan pendidikan yang boleh mendapatkannya. Agar dokumen kepemilikan ijazah terdata dengan baik pada database nasional, maka madrasah wajib menginput nilai ijazah dan juga kode nomor seri ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Jadi, mengingatkan kembali bahwa madrasah itu wajib untuk menginput nilai ijazah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ada share di grupnya Waka Kurikulum, mohon untuk dibaca. Di sana juga teknis bagaimana menginput nilai-nilai pada ijazah, dan juga nanti untuk operator nanti akan dibimbing secara intensif kembali, diingatkan kembali terkait dengan memasukkan kode nomor seri ijazah pada PDUM. Nah, berikut ini adalah ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, madrasah mencetak surat pernyataan pada aplikasi PDUM. Jadi surat pernyataan PDUM ini akan keluar ketika siswa sudah dinyatakan sebagai lulus. Ya, nanti madrasah otomatis akan bisa mencetak surat pernyataan pada aplikasi. Dan ini juga sudah disampaikan melalui grup-grup Waka Kurikulum, nanti akan lebih intens lagi ya kita pertemuannya. Selain ini, surat pernyataan digunakan untuk mengambil belangko ijazah di Kanwil Kemenak Provinsi atau kantor Kemenak Kabupaten Kota. Sesuai sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi bahwa untuk surat pernyataan itu diambil sesuai dengan jenjangnya pada tanggal yang sudah ditentukan untuk tanggal kelulusan. Jadi tidak bisa kalau misalnya MTS mau mengambil sekarang, itu mohon maaf tidak bisa. Tunggu nanti di bulan Juni. Kemudian yang kedua, Kanwil Kemenak Provinsi atau kantor Kemenak Kabupaten Kota mendistribusikan belangko ijazah kepada madrasah sesuai dengan jumlah peserta didik yang tamat belajar. Jadi, walaupun siswanya itu sudah masuk di PDUM, tapi tidak lulus, maka dia tidak bisa mendapatkan belangko ijazah. Jadi yang mendapatkan hanya yang sudah dinyatakan sebagai tamat belajar atau lulus dari madrasah. Dan ini dibuktikan dari surat pernyataan dari aplikasi PDUM. Kemudian yang ketiga, madrasah menginput nilai ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Keempat, setiap madrasah selesai menulis belangko ijazah, maka selanjutnya madrasah menginput nomor seri ijazah setiap peserta didik pada aplikasi PDUM. Nah, ini yang nanti akan dibahas lebih mendetail ya Pak Dokter ya, karena pengalaman tahun ini bahwa ternyata masih ada saja kesalahan-kesalahan yang terjadi, sehingga nanti proses misalnya belangko ijazahnya itu rusak atau nomor itu loncat. Nah, itu kan ada teknisnya untuk bisa melakukan pergantian. Nah, kemudian juga pengajuan bagi yang kebetulan kekurangan belangko ijazah, ada teknisnya. Ada akan kita bahas mendetail sekali. Ini adalah contoh dari surat pernyataan kepala madrasah yang bisa diambil dari lamannya PDUM di masing-masing aksesnya madrasah Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu wakil kurikulum bisa berkoordinasi dengan operator, dan kalau misalnya ada operator yang di sini mohon untuk kerjasamanya dengan Waka Kurikulum menyampaikan terkait dengan surat pernyataan ini. Dan ini akan bisa keluar ketika masing-masing operator sudah menyatakan juga di PDUM bahwa siswa itu lulus
atau tidak lulus. Nanti akan ada jumlahnya secara mendetail seperti yang ini. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh pernyataan kepala madrasah. Kemudian ini adalah contoh surat keterangan lulus atau SKL. Ini semuanya bisa didapatkan melalui lamannya PDUM. Mungkin seperti itu tambahannya Pak Dokter. Oh iya, Pak Dokter lagi di mute. Oke, ada notifikasi di layar. Oke, makasih Bu Arini. Demikian Bapak Ibu penjelasan penulisan belangko ijazah. Moga-moga penjelasan singkat saya tadi ditambah dengan penjelasan dari Bu Arini bisa semakin memudahkan Bapak Ibu di dalam menulis belangko ijazah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, kalau misalnya ada yang raise hand bisa diberikan waktu. Oh boleh silakan. Baik, ini sesuai dengan urutan. Wah, silakan Pak Sahid. Ada notifikasi di layar, mohon maaf. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, silakan untuk melakukan raise hand dan akan saya beri kode untuk di-okekan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasubdit KSK Madrasah Kementerian Agama RI, kemudian Bapak Ibu yang mengikuti Zoom. Izin pertamanya Bapak terkait dengan penulisan tanggal di ijazah. Beberapa waktu lalu guru kami itu mengikuti pelatihan dari Balai Bahasa yang diselenggarakan oleh pusat, itu menyampaikan bahwa untuk penulisan tanggal itu tidak pakai 0 di depannya. Itu bagaimana Pak ya? Itu aja. Jadi untuk nulis ijazah itu ada petunjuk teknisnya. Yang paling aman Bapak ngikutin juknis yang dikeluarkan Dirjen Pendis tahun ini. Jadi tulis 05 Mei 2023. Ya, nanti kalau juknis tahun depan itu hanya 1 dikit, jadi ikuti 1 dikit. Jadi ikuti juknis yang paling aman. Karena pedoman nulis ijazah itu ya juknis itu. Kira-kira gitu ya. Oke. Pak Said, saya bantu lagi. Ada notifikasi? Sudah jelas Pak Said? Ada notifikasi di layar? Nanti juga Bapak Ibu ketika nanti ada sekolah umum, ada sosialisasi penulisan ijazah, oh jangan bingung, itu juknis yang berlaku di sekolah umum. Itu jangan kita bingung itu. Masing-masing punya ketentuan ya. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Baik, selanjutnya kalau misalnya pertanyaannya sama, mohon untuk di lower hand ya Bapak Ibu ya. Kalau sama nggak usah diulangi lagi ya. Tolong diperhatikan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Silakan Nurul H, MTSN 2 Kukar. Silakan Ibu, ada notifikasi di layar? Ya. Silakan. Silakan Bu Nurul, suaranya belum ada tuh. Oh, suaranya belum ada, Bu. Kalau pakai apa? Kalau pakai misalnya headset atau pakai apa? ada yang share screen. Siapa yang share screen? Bu Nurul, Bu Nurul suaranya nggak ada tuh. Aduh, dilempar yang lain dulu biar Bu Nurul itu ya, suaranya belum ada ini Bu Nurul. Silakan Pak Jabir, MIDDI Bontang, ada notifikasi di layar. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar keluhan saja Pak Dokter tentang penulisan ijazah di lembaran kedua dinilai. Nilai itu ada angka, ada huruf. Itu juru tulis agak mengeluh, kebanyakan yang ditulis, honornya sedikit. Kalau mengeluh diganti saja itu orangnya. Enggak Pak, maksudnya apakah esensinya ditulis angkanya, ditulis juga hurufnya? Kira-kira itu ketentuannya seperti itu. Kalau selama masih di madrasah, ketentuannya seperti itu. Enggak, maksud saya begini Pak Dokter, untuk ke depannya gitu loh. Ini kan evaluasi saja, bukan Iya, itu nanti. Ya, alasannya tadi kan karena orangnya mengeluh, males, repot. Tidak, itu kan candaan aja Pak Dokter, maksudnya. Iya, tapi tidak boleh seperti itu. Jadi ketentuannya seperti itu, jangan nulis lain. Iya, kita di situ ada 2 kolom. Di situ ada pula kolom angka dan huruf. Selama ijazah masih ada 2 kolom, maka tulis begitu sesuai ketentuan. Kalau tahun depan ijazahnya hanya 1 kolom, ya ditulis 1 kolom gitu loh. Ya, paham, ya. Kami paham Pak Dokter, maksudnya itu kan selama ini memang kita menulis ijazahnya begitu. Ini kita karena tadi Pak Jabir yang diomongkan mengeluh honornya sedikit, itu yang nggak pas itu. Ya, diralat Pak Dokter. Tidak pakai logika itu. Ya, diralat Pak Dokter. Oke, jadi jarang memberi argumentasi itu yang masuk akal. Kalau mengeluh honoran sedikit, gitu ya. Iya, siapa bagus. Siapa Dokter. Lanjut, yang lain. Selanjutnya Herunisa MA Trubus Iman ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nisa dari Mas Trubus Iman Pasir, Pak. Bu, bertanya, jika di ijazah SD dan SMP-nya itu salah dan sudah ada keterangan surat kesalahan ijazah, apakah di ijazah SMA-nya itu kita mengikuti yang benar atau tetap mengikuti ijazah yang salah ini dan mengeluarkan kembali surat kesalahan itu? Ya, kalau sudah tahu salah, kemudian sudah ada surat keterangan, jangan ngikutin salah, ngikutin yang benar. Ada orang yang salah kemudian sudah mengakui kesalahan, ada surat keterangan, ya jangan ditulis salah lagi itu, ya. Ditulis yang benar, gitu ya. Satu lagi Pak, akan ada beberapa tuh yang kayak Februari itu kan pakai P, atau itu pakai P bukan P atau F. Oke, ya. Itu ditulis ya. Kalau yang salah itu nulisnya MI, jangan ngikut-ngikut salah. Yang betul Februari. Nah, kalau dia nulisnya Februari pakai P, ketika di MTS jangan ngikut-ngikut yang salah gitu ya. Kita nulisnya Februari. Tapi kalau itu terkait dengan tanggal lahir loh ya. Ya. Tanggal lahir dia ngikutin aja yang tertulis dalam ijazah. Berarti kalau boleh... tanggal lahir loh ya, kalau tanggal lahir, jadi harus sama dengan yang tertera ya, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan tanggal penerbitan ijazah tadi, ya harus sesuai dengan ijazah yang betul. Ya, itu salahnya kok dari mana aja itu, dari MI salah, MTS salah. Ikuti akta, penulisan akta. Nah, kalau akta ngikut terus loh ya, karena itu jadi patokannya itu. Betul. Sampai misalkan ada nama ya, nama itu Ferdi ya, di akta tulisannya pakai apa itu Z ya, yang bukan I ya. Iya. ZZ itu loh ya, pakai Z gitu ya. Kalau di akta itu tulisannya Z,
ya terus diikuti sih, walaupun orangnya aku nggak suka Y, sukanya I, ya di aktanya tulisannya sudah Y. Gitu ya, gitu. Termasuk misalkan Bapak Ibu, kalau ada pergantian nama, ini ada kejadian tahun lalu di provinsi lain. Jadi orang tuanya itu sampai datang ke kantor pusat nih. Anaknya namanya panjang, gitu. Namanya panjang. Kemudian sakit-sakitan terus tuh. Anaknya tuh sakit-sakitan terus. Nah, dibawalah ke orang pinter katanya, wah namanya berat nih, makanya anaknya sakit terus. Ganti namanya yang ringan. Ya, digantilah namanya yang ringan itu, anak Alia itu. Baru orang tuanya itu minta, wah ini anak ini sudah diganti namanya. Minta ijazah MI-nya diganti karena namanya udah ganti. MT-nya udah ganti, aliyahnya minta ganti juga. Enak aja gonta-ganti, ya toh. Siapa yang mau menerbitkan ijazah yang udah puluhan tahun yang lalu, gitu ya. Ya, kalau ada seperti itu Bapak Ibu, namanya tetap di ijazah nama yang tertera sejak dia lahir. Nah, nama baru ya itu panggilan di rumah saja biar dia itu sesuai dengan kepercayaannya biar sehat, gak gampang sakit-sakit. Ya, kira-kira begitu. Ini nanti ada loh kejadian begitu tahun lalu itu karena di madrasah orang tuanya nggak puas sampai ke Kanwil nggak puas, datanglah ke kantor pusat gitu ya. Kebetulan saya yang menemui gitu. Saya ajak bercanda aja itu. Bapak sih ngasih nama panjang-panjang, jadi dia gampang sakit kepala itu. Sambil bercanda-canda itu ya. Oke, lanjut. Ya, Ada yang tanya lagi? Baik. Selanjutnya MA Anur Samarinda. Notifikasi di layar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Biar saya kenalan juga ini. Mas Ruhan Pak dari MA Anur Pak Samarinda. Oh ya, silakan. Ini ada mungkin beberapa pertanyaan mungkin Pak mengenai penulisan ijazah. Ini mungkin sudah beberapa tahun kita temui untuk penulisan kota ini Pak, kota. Kalau kita kan karena Samarinda, memang waktu itu saya juga pernah menulis kota Samarinda, tapi setelah beberapa tahun saya melihat madrasah yang lain Samarinda, nah kejadiannya saya juga akhirnya mengikuti Samarinda saja Pak. Jadi tanggung. Iya, terkait itu begini, ketentuannya kalau kota itu memang ditulis kota Samarinda. Kalau kabupaten hanya ditulis langsung, misalkan Kutai Kartanegara atau Kutai Timur. Pasir, walaupun dia hanya berapa huruf itu Pasir itu 5 ya. Pasir. Itu nggak perlu dipanjang-panjangi Kabupaten Pasir, nggak perlu ya, tulis saja Pasir atau Pasir atau Pasir itu. Pasir. Pasir. Pasir gitu. Kalau Samarinda ya Pak, kota Samarinda memang aturannya begitu ya. Oke. Berarti untuk penulisan kota Samarinda itu mulai dari atas apa ya? Dengan ini menerangkan kepala misalnya Men2 kota Samarinda begitu Pak ya. Betul. Nanti MA Anur kota Samarinda. Samarinda. Gitu. Kemudian nanti di kabupaten garis miring kota berarti tulisannya kota Samarinda. Kota Samarinda. Betul. Dan untuk penanggalan di bawah itu kota Samarinda. Nanti Bapak Ibu tolong yang punya stempel itu stempel itu yang kurang sesuai dengan ketentuan buat stempel ya. Misalnya MA Anur Madrasah Aliyah Anur Kota Samarinda gitu ya. Kota berarti stempel. Ya. Jadi biar tahu itu kalau itu di kota bukan di daerah ya. Ya gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak, ini Pak yang kedua nih Pak, masalah NIS. Yo silakan. Nomor induk sekolah. Ini kan saya mungkin beberapa kali nemuin itu di contoh itu ada yang pendek 6 digit, ada juga yang memasuk SM dulu baru. Ada yang 13 digit ya, 13 digit. Nah maksud saya untuk keseragaman mungkin baiknya itu kita pakai yang 13 atau yang pendek Pak. Jadi gini, ketentuannya sebenarnya udah 13 digit. Nah, gitu ya. Tapi ketentuan itu kan berlaku bertahap. Ya toh? Contoh, ketika ketentuan itu mulai berlaku 2 tahun lalu, gitu ya.
Anak kelas akhir kan belum ikut ketentuan itu. Jadi masih 4 dikit, 5 dikit, ada yang 3 dikit, itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan yang tertera dalam buku induk. Jangan tahu-tahu diganti 13 dikit, padahal di buku induknya hanya 3 dikit. Gitu. Ya, jadi kalau nomor induk yang disebut nomor induk dari madrasah itu sesuai dengan yang ada di buku induk. Kalau di tempatnya MA An-Nur itu sudah 13 dikit, tulis 13 dikit. Tapi kalau masih 4, tulis 4 dikit. Nah, karena nanti ngeceknya buku induk. Kalau ada apa-apa, mana buku leger, mana buku induk. Kira-kira begitu loh, Pak. Ya, jangan sampai nanti di buku induknya itu 4 dikit, tahu-tahu ditulis, waduh ngikutin yang banyak itu, 13 dikit, dibikin-bikin gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ada persoalan ijazah, ada cross check misalkan dari kepolisian, dari KPU, kita nggak tahu tuh anak kita ini siapa tahu ada yang jadi wali kota, ada jadi gubernur ya. Nah, ketika di cross check oleh KPU, ketika dia mendaftarkan menjadi calon gubernur, dicek nih di madrasahnya. Waduh, nomor induknya kok beda ini. Di buku induknya, di buku legernya itu 4 dikit. Ini kok 13. Nah, kira-kira begitu loh, Pak. Jadi bikin sama saja, bikin sama. Nah, tapi kalau di buku leger, buku induknya madrasah sudah 13, ya kita tulis 13. Gitu ya. Oke, makasih. Lanjut yang lain. Sudah ya. Satu lagi boleh, Pak. Satu lagi, Pak. Apalagi, Pak. Nanti yang lain nggak kebagian nih. Terakhir ya. Iya, terakhir siap, Bu. Mengenai kolom itu nilai rata-rata di ijazah MA, ini mungkin saya 2 tahun sudah menulis. Nggak cukup. Ya, nggak cukup, Pak. Betul. Kecil sekali kotaknya. Mudah-mudahan bisa diperbesar mungkin untuk tahun depan. Oke, insya Allah ya. Muka-muka tahun depan. Nah, ya tahun depan, gitu ya. Iya, siap, Pak. Makasih banyak, Yo, Pak. makasih. Oke, sekarang coba Ibu Nurul. Halo Bu, sudah kedengaran belum suara saya? Nah, sudah merdu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi saya melihat di Juknis yang tahun ini kan ada isian belangko yang sudah diisi, Pak. Untuk yang MTS itu tadi namanya MTS besar semua. Apakah memang saya mengkonfirmasi, Pak ya, apakah memang pakai MTS besar semuanya? Itu yang pertama. Karena yang kemarin kan MT besar baru S-nya kecil. Kemudian yang kedua, Pak, kan nomor seri ijazah itu kan diberikan urut, Pak ya, sejumlah peserta didik urut. Nah, misalkan kita itu nulisnya kan juga sesuai urutan siswanya. Misalkan kita ada yang keselip harusnya ditulis ke-7, kita ketinggalan. Terus kita taruh di akhir, jadi serinya itu di akhir juga dia lah. Itu apakah bermasalah atau tidak apa-apa? Karena kan nanti baru ditulis di PDUM kan setelah selesai menulis. Itu Pak, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaan ini ya. Kenapa kok keselip? Itu kan perlu saya tanyakan. Kenapa keselip tuh anak? Ya. Iya, jadi Bapak Ibu diupayakan urut. Karena nomor induk itu juga urut. Gak keselip-selip gitu ya. Nanti kalau keselip nanti ya kita ini kan jaga-jaga, jangan sampai di belakang hari nanti ada orang mempersoalkan ijazah gitu loh ya. Jadi jangan keselip-selip lah. Nah, saran saya begini Bapak Ibu, saran saya ini ya. Kan bentuk ijazahnya sudah tahu tuh ya. Jadi yang paling enak itu ya, contoh bentuk ijazah itu difotokopi gitu ya. Nah, kemudian atau bikin atau tulisan di Word begitu, bentuknya persis itu. Kemudian setiap anak itu sudah ditulisin di situ mulai dari nama sampai dengan nilainya. Kemudian di print, itulah print-printan itu dipakai untuk nulis belangko ijazah. Insya Allah itu memperkecil kemungkinan salah. Jadi sudah ada contoh itu. Setiap 1 lembar anak 1 ijazah, 1 lembar anak 1 ijazah gitu. Tapi kalau cara nulisnya ditumpuk-tumpuk, waduh bisa jadi keselip tuh. Ketika ngantuk seliut. Nah, ketika ngantuk
Seliut gitu, salah. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Saya puluhan tahun jadi penulis ijazah. Saya ini kan dulu guru nih, mulai tahun 96 saya guru. Itu karena mungkin katanya Pak Kepala tulisan saya bagus gitu ya. Nah, itu diberi tugas tuh nulis ijazah. Man Isan jadi Serpong itu tahun 96. 97 pindah ke Gorontalo. Jadi guru di Man IC Gorontalo. Juga begitu, diberi amanah nulis ijazah. Nah, begitu tahun 2008 saya jadi kepala madrasah. Saya nyari-nyari, mana nih guru yang tulisannya bagus, masuk kepala madrasah nulis sendiri, ya tuh tanda tangan sendiri, ngecap sendiri gitu. Wah, saya nyari-nyari lah guru. Nah, tapi saya ajarin dulu, ini dari pengalaman saya nih sekian puluh tahun, saya bilang gini caranya. Nah, gitu ya. Jadi dulu saya juga pernah itu mengalami keselip itu, Bu. Ya, keselip ya. Waduh, itu semalaman itu nggak bisa tidur, itu gimana caranya keselip. Nah, barulah saya lapor sama kepala madrasah, Pak, ini kelewatan ini ya, satu ini. Nah, waktu itu kan apa itu belum begitu ketat itu juknis begitu ya. Nah, ditaruh ya dia yang paling belakangan, itu solusinya kan begitu. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu upayakan lurus saja dulu. Sehingga dari kejadian saya pernah nyelip itu tadi, ya hati-hati gitu ya. Nyelip itu karena ya salah sendiri, udah ngantuk masih nekat-nekat nulis. Nah, nulis ijazah itu kalau udah ngantuk berhenti aja, jangan dipaksa itu. Beda dengan minum kopi, ngantuk kayak begini minum kopi ngantuk ya tetap minum aja. Tapi kalau nulis ijazah ngantuk jangan dipaksa loh, salah itu, kurang buruk. Ya, dan lain sebagainya ya. Jadi yang berikutnya Bapak Ibu, teman yang nulis ijazah itu harapannya saya teman-teman jangan pas lagi sibuk sambil gendong anak ya, sambil meluk anak nulis ijazah, nanti gak jadi itu salah-salah. Apalagi meluk istrinya, waduh nggak jadi nulis ijazah itu. Gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan pertama tadi, apa? Iya. MTS Pak, tulisannya diisi belangko yang contoh tadi bukan itu, semua ya. MTS itu sesuai dengan juknis ya, sambil lihat di juknisnya di samping di PowerPoint ya. Itu M besar, T besar, S kecil. Nah, itu kalau singkatan ya. Kalau singkatan. Tapi kalau surat khusus yang surat tadi itu M besar, T kecil, S kecil. Khusus di surat, nomor surat. Tapi kalau yang di bawah itu, yang di bawah itu nama madrasahnya itu M besar, T besar, S kecil, khusus MTS. Kalau MI ya M besar, I kecil. Ya, MA juga begitu, M besar, A kecil. Oke. Pak Dokter, ini ada pertanyaan di chat. Mirip sekali. Untuk yang madrasah aliyah swasta, apakah harus menambahkan menjadi MAS atau seperti apa? Oke, di juknis sudah jelas ya, nama madrasah sesuai dengan nomenklatur. Nomenklatur itu apa sih? Nomenklatur itu adalah nama madrasah yang tertera pada izin operasional. Nah, kalau misalkan Anur itu di izin operasional namanya apa itu? MA Anur, bukan MAS, bukan MAS gitu. Kalau di nomenklatur bunyinya adalah MA Anur. Nah gitu ya, ditulis saja MA Anur. Tapi kalau di izin operasional bunyinya MAS Anur, ditulis saja MAS Anur. Karena apa? Izin operasional yang baru-baru, yang kira-kira 5 tahun belakangan ini, yang swasta ada S-nya. Tapi madrasah yang udah puluhan tahun yang lalu, gak ada S-nya itu. Itu yang swasta-swasta itu. Jadi yang disebut nomenklatur adalah nama madrasah sesuai dengan izin operasionalnya. Itu ya, kira-kira begitu ya. Oke. Pak Dokter. Baik, selanjutnya ini ada kasih dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Silahkan Pak Jali, Pak Nurjali, ada notifikasi di layar Pak. Oke kan? Pak Nur Jali, silakan.
Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Ji. Mohon maaf mengganggu. Mau menanya ini Pak Dokter, kami kebetulan baru ada pergantian pejabat kepala. Nah, itu sejak tanggal 8 kemarin untuk tingkat jenjang MTS. Nah, yang bertanda tangan nanti untuk yang jenjang MTS itu apakah kepala madrasah yang baru dilantik atau yang lama Pak Dokter? Terima kasih. Tanggal 8 Mei kemarin. Oke, tanggal 8 Mei kemarin yang jenjang MTS. Oke. Bapak Ibu, kalau MTS pengumuman kelulusan kan nanti tanggal 8 Juni. Oke. Ya kan? Pergantian kepala madrasah tanggal 8 Mei. Berarti belum pengumuman. Nanti yang rapat penentuan kelulusan yang mimpin adalah kepala madrasah yang baru. Yang tanda tangan ijazah kepala madrasah yang baru. Nah, tapi kalau jenjang aliyah, gitu, jenjang aliyah sudah ada pengumuman kelulusan tanggal 5 Mei, kemudian ada pergantian itu tanggal 8 Mei, ya. Maka yang tanda tangan adalah camat yang lama, karena saat mengumumkan camat definitifnya adalah camat lama. Camat yang baru dia belum jadi camat saat tanggal 5. Gitu ya. Jadi kalau ada pergantian aliyah, sekarang ini moga-moga nggak ada pergantian dulu ya. Kalau ada pergantian hari ini, ada pergantian kepala aliyah, misalkan ada pelantikan atau serah terima jabatan kepala aliyah hari ini, maka yang tanda tangan adalah kepala yang lama. Karena tanggal 5 Mei itu masih orang itu yang lama itu. Nah, misalkan saya mengganti, Pak Rizali menggantikan saya, jadi kepala Rozali ya, Pak Nur, Nur Jali kok Rozali, Pak Nur Jali. Misalkan saya kepala Madrasah Aliyah Subur Selamat Kota Samarinda, misalkan gitu ya. Sudah subur, sudah selamat gitu ya. Gitu ya. Waktu pengumuman kelulusan kepalanya namanya Suwardi tuh. Nah, dan kemarin tanggal berapa kemarin tuh? Misalkan tanggal 10. Tanggal 10 ada penggantian. Tanggal 10 ada penggantian kepala yang menggantikan Pak Nur Jali. Siapa yang tanda tangan kalau aliyah nih? Yang tanda tangan tetap Suwardi karena waktu tanggal 5 saya kepalanya. Gitu ya. Nah, Pak Nur Jali belum boleh tanda tangan karena apa? Pak Nur Jali menggantikan saya tanggal 10. Sedangkan di ijazah ditulis tanggal 5. Kalau Pak Nur Jali mau tanda tangan, itu bisa digugat itu. Emangnya Bapak tanggal 5 sudah kepala. Kira-kira gitu loh ya. Nah, terima kasih banyak Pak Dokter. Tapi kalau mau orang legalisir, nah ini beda ya tanda tangan ijazah dengan legalisir loh ya. Kalau legalisir, misalkan setelah ditandatangani kemudian biasanya langsung legalisir kan. Tapi kalau misalkan bulan Agustus atau bulan Juli, waduh kurang nih legalisirnya. Nah, anak itu fotokopi, bawa ke madrasah. Siapa yang tanda tangan? Kepala yang baru, legalisirnya. Bukan ijazahnya, tapi legalisir. Gitu ya. Siap. Karena begitu ya. Karena legalisir itu ada tanggalnya juga. Ya, sesuai dengan aslinya tanggal berapa. Gitu. Kalau tanggalnya itu sudah kepalanya Pak Nur Jali, ya Pak Nur Jali tanda tangan legalisir. Gitu ya. Gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Selanjutnya RA Siti Aisyah Balikpapan. Ada notifikasi di layar. Silakan Ibu. Oh, silakan RA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RSJ. Saya mau nanya nih Pak, kebetulan tadi pagi baru menerima distribusi ijazah dan kebetulan saya seperti Bapak mengcopy dan mencoba. Nah kebetulan anak didik saya tuh ada beberapa orang memiliki nama yang panjang. Jadi itu ini masih RA ya, masih RA, masih RA. Oke. Namanya panjang, contohnya apa? Contohnya apa? Biar saya bisa. Namanya Andi Alifa Bara Askadina Naila. Oh, aduh, panjang banget itu. Bener Pak, itu saya. Aduh.
wabarakatuh. Itu bapaknya atau orang tuanya namanya saya yakin pendek. Iya benar. Karena dia itu merasa, wah namaku kok pendek, sekarang tak kasihkan ke anak biar panjang-panjang. Jadi Bapak Ibu begini ya, ketika mau menyingkat nama itu lihat di akte kelahiran. Kalau akte kelahirannya panjang itu sebenarnya ada ketentuannya, boleh disingkat itu yang bagian tengah. Ya, Andinya itu tetap ditulis Andi, kemudian kalau tadi Andi Naila misalkan ya, kemudian Andi Alifa, kemudian belakangnya apa tadi ya? Oke, Andi, kemudian A-nya titik, kemudian belakangnya. Tetapi sebelum nyingkat, Bapak Ibu, orang tuanya diundang dulu. Nah, kalau orang tuanya tidak berkenan, tetap maunya panjang, ya, ditulis 2 baris. Itu makanya di belangko ijazah itu khusus untuk nama itu kita beri agak lebar. Agak lebar itu bisa untuk 2 baris tuh. Nah, jadi kalau nama yang panjang itu di atas, kemudian di bawahnya, gitu ya. Itu boleh karena kita sudah berpikiran ada kasus 2 tahun lalu kejadian gitu ya. Orang tuanya dipanggil, kemudian nggak mau nama, nggak mau disingkat-singkat nih. Ini dulu ngasih namanya itu ada doanya, ada selamatannya, enak aja disingkat-singkat, kira-kira begitu ya. Emangnya ibu mau doain lagi, mau selamatan lagi, itu nyingkat-nyingkat nama saya, anak saya, gitu ya. Oke, kalau begitu kita carikan solusi itu ya. Jadi garisnya bisa kalau 1 garis cukup, tulisannya apa itu hurufnya apa tipis-tipis gitu ya. Nah, tapi tetap lengkap itu bisa. Tapi dicoba dulu Bu, dicoba di fotokopian. Di fotokopian. Kalau bisa oke, kalau enggak 2 baris. Nah, agar begitu ya. Oke. Makasih Pak. Jangan langsung nyingkat loh. Oh, nanti kalau orang tuanya enggak setuju repot nanti ya. Yo, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mujiman, ada notifikasi di layar dari Man 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mujiman. Tadi ketemu saya enggak? Ketemu Bapak. Oh, oke silakan. Bapak mau tanya ini Bapak. Ya. Kayak ini asal madrasah. Penulisannya MA Negeri 1 Kota Samarinda atau ditulis MA Negeri 1 Kota Samarinda plus keterampilan. Nah, ini penting nih pertanyaannya Pak Mujiman nih. Ya dong. MA plus keterampilan itu 1 program, bukan nomenklatur. Ya dong. Nama madrasahnya itu tetap Man 1 Kota Samarinda, ya kan? Seperti Man 2 juga begitu. Man 2 itu program keagamaan. Jadi nggak perlu ditulis Man 2 Kota Samarinda program keagamaan, nggak perlu begitu. Nah, termasuk Man 1 Kota Samarinda. Man 1 Kota Samarinda itu namanya plus keterampilan itu program. Nah, dia hanya berupa 1 mata pelajaran, kan begitu ya? Oke, itu bukan nomenklatur, bukan lembaga, itu hanya program. Maka tetap ditulis hanya Man atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Samarinda. Kira-kira begitu ya. Plus keterampilannya nggak usah, jangan ditulis-tulis, jangan ditambah-tambahi. Nah, ya, kira-kira begitu. Sip, Pak Mujiman. Masih ada lagi? Ini sudah setengah 10 ini. Jam 10 kurang 6 menit. Jam 10 kurang 5 menit. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti kalau ada lagi WA ke Bu Arini, nanti Bu Arini bisa jawab, kalau enggak ke saya atau ke Bu Sri ya, Bu Kasih. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, ini udah malam, udah jam 10 gitu ya. Kebetulan Bu Arini
saya mau bikin kopi lagi. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat senang nih, sampai berapa ratus nih pesertanya tuh. 364. Wah, luar biasa, keren. Tadi Untuk 400 Pak. Oh, tadi Sudit. 400 ya. Keren untuk madrasah mulai dari RA, MI, MTS, SMA di Kalimantan Timur, ini keren. Dan kejadian ini adalah untuk pertama se-NKRI, se-Republik Indonesia ini, Kalimantan Timur memulai kegiatan begini, ya. Sekaligus langsung yang menjelaskan saya dari Jakarta. Jadi kalau ada persoalan-persoalan langsung bisa dicarikan solusi. Kira-kira begitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Moga-moga bisa mencerahkan Bapak Ibu semua. Ya, jaga kesehatan ya, walaupun COVID sudah nggak ada, tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita kelupaan ya, waktunya istirahat, waktunya tidur, waktunya makan, jangan sampai lupa gitu ya. Moga-moga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kita semua sehat, ya, umur panjang, dan moga-moga apa yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.